Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Selamat datang di Studi Jam Exploring HTML dan CSS in Web Development. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rocky Fatih Mustafa. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif Sistem Informasi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai moderator yang akan memandu jalannya Studi Jam Exploring HTML and CSS in Web Development. Nggak sendiri dong, pastinya saya bakal ditemenin oleh pemateri yang keren banget. Boleh di next? Eh, Apa kabarnya nih teman-teman setelah libur semester ganjil yang lumayan singkat ini? Eh, eh, Teman-teman boleh tulis di kolom chat dong selama liburan ngapain aja atau jalan-jalan kemana gitu. Full turu Kang, berkemah, pusreng, rebahan jalan ninjaku Kang. Tidur, iya saya juga tidur kok. Sembari melihat dia yang bahagia dengan yang lain. Aduh, iya nih masa liburan malah sakit hati. Oh ya ternyata kebanyakan komen di sini pada tiduran ya. Berarti nggak ada yang jalan-jalan gitu nih. Nggak ada yang holiday. Rugi dong. Nggak holiday. Ya kagak ada, kasihan deh. Boleh di next? Oh iya, sebelum dimulai study jam kali ini, saya mau nanya nih kepada teman-teman, apa sih HTML dan CSS itu? Teman-teman boleh raise hand atau kemudian nyalakan mic-nya atau boleh juga tulis di kolom chat nih kalau tahu apa itu HTML dan CSS. Silakan teman-teman boleh chat di kolom chat. HTML tulang dan CSS bajunya Kang. Siap Kang Rizky Fadilah. Ada lagi teman-teman? Biasanya digunain buat bikin website. Bener banget Kang Rizky Fadilah. Teman-teman ada lagi nih? HTML kode rangka web, CSS-nya buat styling. Dari Kang Muhammad Hanif. Oke. Teman-teman ada lagi nih? HTML itu markup language yang digunakan untuk menyusun konten web. CSS itu buat memformat tampilannya Kang. 100 buat Ahmad Zulkarnain. HTML itu buat menambahkan struktur dan terutama konten pada halaman web atau aplikasi web. Kalau CSS lebih ke untuk menambahkan gaya atau pemformatan pada konten halaman web. Benar banget Iqbal.
Jawaban saya sama kayak di atas, Kang. Siap, Kang Faisal. Iya, bener banget, guys. Jawaban dari HTML sama CSS itu udah bener banget ya. Berarti saya nggak usah jelasin lagi karena teman-teman ada tahu nggak teman-teman kira-kira siapa sih pemateri kita pada kali ini? Ada yang tahu nggak nih teman-teman? Iya, bener banget nih pemateri hebat kita hari ini yaitu ada Kang Alif Fadilah Umar. Oke teman-teman, kita langsung sapa pemateri kita yang hebat pada hari ini. Halo Kang Alif, selamat pagi. Gimana kabarnya Kang? Pagi, alhamdulillah. Oke Kang, kira-kira kalau boleh tahu kesibukan Kang Alif akhir-akhir ini apa sih Kang? Apa ya, paling kemarin sih yang bisa dibilang ya, paling ngoding atau dan jangan keluar pengeluar tidur kayak tadi, perubahan, begitu aja. Berarti selama liburan juga kayak gitu Kang? Iya, nggak beda jauh. Oke. Nah, izin nanya lagi Kang, kira-kira kenapa sih Kang Alif ini tertarik pada front end web? Boleh dong diceritain gitu Kang? Sebenarnya nggak front end web doang. Awalnya sih front end web, ya pas lulus SMK itu juga karena ada temen yang iseng-iseng ngirim HTML, anaknya web yang isinya tuh buat kayak ngucapin ulang tahun, terus buat nembak cewek dan begitu gitulah. Itu temen tuh awalnya yang ngirim ke saya, terus ya udah dari situ tertarik sama CSS, terus jalanin sampai 2022 bulan November. Nah, dari situ saya udah stop belajar tema CSS sama JavaScript, lanjut lagi sama bahasa pemrograman. Sorry tadi kepotong. Tadi soal mana tadi? Sampai sudah ganti bahasa pemrograman tadi katanya. Oh ya tadi kayak bukan berhenti belajar sih, kayak belajar yang lain, kayak belajar backend PHP, terus belajar framework Laravel. Jadi ya tema sama JavaScript itu belum terlalu dalam, tapi udah lebur ke PHP gitu. Kenapa ke PHP? Karena ada ada duitnya gitu di PHP, jadi ya udah PHP aja gitu. Full stack jadinya sih, soalnya pakai framework kayak CI, terus Laravel, Next.js, udah jadinya full stack gitu, jadi nggak front end web doang. Kedengaran nggak suaranya tadi? Kedengaran kok Kang. Oke. Oke, makasih Kang udah sharing-sharing buat pengalamannya. Oke, buat teman-teman yang tertarik juga nih dengan front end web atau bahkan pengen belajar tentang front end web ini, silakan teman-teman simak ya materi yang akan disampaikan oleh Kang Alif. Kepada Kang Alif dipersilakan. Oke, terima kasih buat Kang Rocky ya.
Oke, selanjutnya kita bakal bahas HTML CSS yang bukan lebih dalam, yang agak dalam dikit ya. Di sini diadap dalam dulu HTML dan CSS itu apa. Jadi HTML dan CSS ini adalah dua bahasa dasar yang digunakan untuk membuat situs web. Bukan dua doang sih, ada satu lagi yaitu JavaScript ya. HTML, CSS, dan JavaScript itu adalah tiga bahasa dasar yang digunakan untuk membuat situs web. HTML digunakan untuk membuat struktur dan konten situs pada web atau kerangkanya, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak situs web. Jadi CSS itu dibuat untuk membuat tampilan si webnya itu jadi lebih menarik, lebih elegan, dan tentunya lebih responsif. Nah, ini kemarin udah dibahas ya analoginya ya, HTML itu seperti apa, CSS dan JavaScript. Nah, ini adalah contoh HTML, contoh web tanpa CSS itu, HTML doang. Jadi cuma ada jadulnya doang gitu. Orang menarik, siapa orang yang mau datang ke web yang kayak gitu doang gitu. Nah, ini ada contoh HTML ya dengan CSS nih. Kalau dilihat beda banget dari yang ini, karena yang ini ditambah CSS gitu, udah ditambah style, ditambah gayanya, udah diubah tampilannya jadi sedemikian rupa agar orang tuh tertarik, agar bisa dilihat dengan enak sama orang. Nggak cuma kerangkanya doang kan, pasti kalau ngeliat rumah yang cuma kerangka doang gitu, kayak bajanya doang, belum dicat, belum kasih apa gitu, pasti apa ya, nggak bakal mau gitu kan beli rumah kayak gitu. Pokoknya rumah yang udah jadi doang udah bagus. Nah, itu sama dengan web. Web juga harus bagus, terutama fungsionalitasnya harus jalan. Nah, selanjutnya kita bakal bahas semantik HTML. Sebelum bahas semantik HTML itu apa, ada yang tahu nggak dari kalian itu apa semantik? Dan contohnya seperti apa? Kalau ada yang tahu, boleh on mic, terus atau enggak buka di chat aja ya, komentar. Ini ada yang tahu nggak semantik HTML itu apa dan kegunaannya apa dan contohnya apa? Konsep pengembangan web. Oke, betul. Boleh itu juga. Ada lagi nggak pendapat nggak cuma satu? Konsep pengembangan web bisa, karena semantik ini banyak digunakan buat pengembangan web. Oke, biar nggak bang ya. HTML semantik atau semantik HTML itu adalah penggunaan HTML dengan tujuan yang spesifik atau mencerminkan struktur dan makna kontennya. Jadi HTML semantik itu dia beda sama HTML yang semantik yang tagnya itu kayak div doang ya, saya tahu ya. Cuma kalau div itu kan dia kegunaannya banyak tuh. Dia bisa buat blog, bisa buat navbar juga div itu, terus bisa buat footer web juga, bisa buat header web juga div itu. Banyak kan div itu kegunaannya tuh. Nah, semantik HTML ini dia punya maknanya tersendiri gitu, kayak misalkan button. Nah, itu tuh fokus untuk membuat button aja gitu. Nah, terus ada lagi contoh semantik HTML itu namanya tag input. Nah, tag input itu ya udah dipakainya buat input data, terus label buat melabel suatu input. Jadi semantik HTML itu adalah sebuah tag yang tujuannya itu ya ini spesifik, yang mencerminkan struktur dan makna kontennya. Nah, ini adalah contoh semantik HTML ya. Ada tagnya, ada tag header,
Tag header ini fokus untuk membuat headernya, terus nav fokus untuk membuat navbar, main, terus artikel, aside, footer, dan lain-lain. Jadi semantik HTML itu adalah tag yang punya makna yang lebih spesifik gitu. Kalau div itu kan division, dia bisa buat apa aja, mulai dari gambar bisa ditaruh di div, terus tambah tag img, terus bisa buat navbar juga tadi yang seperti saya bilang. Nah, jadi semantik ini memudahkan kita buat mengelola strukturnya jadi lebih gampang gitu, karena ada tag yang udah punya makna tersendiri untuk membuat itu. Nah, ini contohnya ya, kita buat card profile dengan semantik HTML. Sebenarnya artikel ini bisa diganti sama div, cuman di sini yang lebih penting itu adalah tag p untuk membuat paragraf, terus ada tag H1 dan tag img. Ini ada tampilannya, ini gambarnya, terus ini H1, ini paragraf, terus ini ada A-nya, tag A-nya. Oke, sebelum masuk ke CSS nih, ada yang mau ditanyain nggak tentang semantik HTML itu gimana? Kita materi dulu, teorinya dulu. Semantik itu apa, CSS itu apa, dan yang lainnya itu apa. Oke, karena ada yang mau tanya, saya lanjutkan ya, saya anggap aman ya. Oke, selanjutnya kita bakal kenalan sama CSS nih. CSS itu seperti yang tadi dibilang adalah bahasa untuk mengatur tampilan agar menjadi lebih baik. Apa itu CSS? CSS itu adalah kepanjangan dari Cascading Style Sheets yang merupakan kode yang digunakan untuk memberikan style pada elemen HTML. Jadi kurang lebih elemen HTML yang sorry. Jadi bisa dibilang CSS itu kode yang digunakan untuk memberikan style pada elemen HTML. Nah, ini anatomi CSS-nya. Jadi jadi CSS itu ada beberapa bagiannya ya. Ada selector, ada declaration, ada property, dan ada value. Nah, selector itu apa? Selector itu adalah bagian yang menunjuk elemen yang akan diubah stylenya. Jadi selector itu contohnya kayak kelas, terus ID, dan yang lainnya gitu. Selector. Jadi selector ini adalah bagian yang menunjuk elemen yang akan diubah stylenya. Gitu. Misalkan ada tag namanya tag P gitu. P itu kan paragraf. Nah, dia dikasih selector nih, kelas atau ID namanya paragraf. Dan nanti pas nanti akan di style di CSS-nya, nanti dipanggil tuh selektornya. Selektor P itu apa tadi namanya? Namanya adalah tadi paragraf, ya udah titik paragraf, ya udah terus di style gitu. Huruf apa, kata-katanya mau dikasih warna apa, P itu kan paragraf ya, dikasih warna atau nggak dikasih background atau nggak dikasih apapun itu ya, CSS nanti kita praktek di sini. Itu selektor namanya. Lalu ada yang namanya declaration. Declaration itu adalah kumpulan dari pasangan properti dan nilainya. Jadi declaration itu adalah pasangan properti dan nilainya. Misalkan ada properti CSS ini namanya color gitu. Color itu green, colornya warna hijau. Ini adalah properti ini. Color itu properti, green itu value-nya atau nilainya. Jadi ini itu udah bisa dikatakan sebagai declaration. Lalu ada properti ya, properti tadi ini properti CSS itu ada color, ada banyak properti CSS, ada ratusan properti CSS yang bisa digunakan untuk
mengubah elemen HTML. Lalu ada value-nya juga sama tadi ya. Ini ada property, ada value. Pokoknya CSS itu pasti ada property, ada value-nya gitu. Nah itu untuk anatomi CSS. Lalu yang selanjutnya adalah gimana cara membuat penulisan CSS-nya. Nah di CSS itu ada 3 cara buat menulis kode CSS-nya ya. Yang pertama ada by external, CSS yang ditulis di luar kode HTML. Jadi buat satu file lagi namanya bebas tapi formatnya itu CSS gitu. Nah nanti CSS bakal di coding atau ditulis di file CSS yang baru itu. Nah nanti di HTML nya akan dihubungkan dengan relasi ke file CSS nya. Sini ada ya link relasinya, ada link, ada tag link, terus relasinya itu style sheet menuju ke style.css. Nanti style.css ini isinya adalah kode CSS yang akan mengubah tampilan si HTML ini. Itu. Lalu ada penulisan internal CSS atau embedded style sheet, yaitu penulisan CSS di dalam file HTML ya. Ingat ya, penulisan CSS di dalam file HTML. Jadi nulisnya itu di dalam file HTML-nya. Di sini nih, di tag head, di dalam tag head kita tulis text style. Nah nanti di dalamnya kita tulis kode CSS di sini, mulai dari selektornya, property, terus value-nya apa gitu. Jadi nanti ditulis di sini di dalam tag head, terus di dalam text style. Ini gitu. Nah, ada lagi satu lagi yaitu inline CSS. Inline CSS itu kita menulis kode CSS di dalam tagnya HTML gitu. Jadi misalkan ada tag H1 di sini. Nah, tag ini tuh dia memberi judul ya, contoh inline styling. Nah, nanti ini tuh misalkan mau diwarnain warna merah marun gitu. Jadi udah tulisnya di sini style sama dengan terus propertinya CSS apa, misalkan mau diubah warnanya gitu. Ya udah color warnanya apa, value-nya marun, nanti bakal berubah jadi merah tulisannya. Sama dengan ini, nanti ini bakal jadi bold, bakal tebal tulisannya, terus font family nya jadi sans serif gitu buat CSS inline. Jadi ada beberapa cara, ada 3 cara ya, tapi yang paling banyak digunakan yaitu ini eksternal style sheet, karena dianggap ini apa, penulisan CSS yang seperti ini tuh yang paling rapi gitu. Jadi dengan yang di inline dan di internal. Nah selanjutnya ada selektor. Nah selektor CSS ini ada 4. Ada universal selector, yaitu direpresentasi dengan bintang ya, digunakan untuk menulis semua elemen di HTML. Jadi ini biasanya program menulis kayak gini tuh untuk ininya ya, apa, defaultnya mereka mau seperti apa, nanti tinggal diganti di bawahnya gitu. Nanti ada juga elemen selektor. Nah ini tuh penamaan selektor by tag gitu. Jadi menargetkan di tag HTML-nya untuk merubah tampilannya. Jadi nih kan tag ING, kita mau ubah nih width-nya jadi 60 pixel, nanti lebarnya berubah jadi 60 pixel gitu. Nah selanjutnya ada
Maaf teman-teman, mungkin Kang Alif sedang ada kendala jaringan. Bisa ditunggu sebentar ya teman-teman. Sorry ya tadi jaringannya udah nggak tahu kenapa. Jadi ada yang nyimak nggak sampai mana nih pas berhentinya? Sampai penulisan CSS. Klik. Mungkin kita di proses software bahas ini jaringannya tiba-tiba ngedown. Tadi kan aku screen jadi nggak kelihatan gitu ininya mati gitu. Sorry banget ya. Oke, nah lanjut lagi deh. Tadi sampai penulisan CSS udah dari awal aja. Jadi eksternal itu dia penulisan CSS eksternal itu dia caranya membuat satu file baru yang namanya misalkan style.css nanti akan dipanggil ke HTML-nya. Nah nanti pada CSS bakal ditulis di style.css-nya. Lalu ada penulisan CSS secara internal. Sebelum lanjut, ini sepi banget kayak ada suaranya. Suara saya dengar nggak? Halo? Halo, halo. Enggak. Agak putus-putus bang, tapi lanjut aja. Oke, lanjut ya. Ini sudah jadi saya nggak tahu soalnya benar atau enggak. Saya
CSS secara internal. Jadi secara internal itu apa, dia nulisnya itu di dalam kode HTML-nya, di dalam tag head, terus nanti tinggal diketik aja tagnya style, nanti kode CSS ditulis di area style ini. Udah ada ya, misalkan di sini kode CSS itu di sini, termasuk selector, properti dan sebagainya. Oke, yang terakhir ada inline CSS, yaitu diterapkan pada elemen HTML dan atribut style. Jadi menulis kode CSS-nya sebagai atribut tag dia. Misalkan yang satu, dia punya atribut style yang itu CSS. Jadi si ininya mau diwarnain apa, mau diubah jadi apa, nanti tinggal diketik sini kayak atributnya style, colornya warnanya, nanti dia bakal berubah di warna merah. Ini juga sama ya. Kita lanjut ke selektor pada CSS. Ada 5 ya selektor CSS itu, ada universal, ada elemen selektor, ada atribut selektor, terus ada kelas selektor, dan ada satu lagi saya lupa namanya. Universal itu biasanya dipakai buat nentuin defaultnya ya. Jadi kan kalau nggak diatur defaultnya nanti bakal susah juga di stylingnya, biasanya begitu. Jadi dia representasi dengan simbol bintang. Lalu ada elemen selektor, ini tuh menargetkan tag HTML untuk diubah tampilannya. Terus ada ID selector untuk menetapkan target elemen berdasarkan atribut dari HTML. Jadi misalkan TP punya atributnya ID namanya misalkan paragraf, nanti di stylenya pakai pagar, tidak pernah pakai pagar, terus paragraf, nanti di style situ kodenya CSS-nya. Lalu ada atribut selector, ini biasanya dipakai buat input ya, buat input kan ada banyak tuh atributnya, input type, nanti teksnya bakal berubah di warna biru. Lalu ada kelas selector, kalau tadi kan ada ID selector, jadi kalau ID selector itu dia di depannya ada pagar, tapi kalau kelas di depannya ada titik, bedanya itu doang ya. Oke, sampai sini udah selesai. Oke, langsung dipraktek aja kali ya dari semantik HTML. Oke, pertama semantik ya, tadi ada yang namanya header. Nah, header ini dia bakal membuat header di browsernya. Misalkan headernya itu adalah HTML dan CSS. Nah, ini misalkan headernya di sini. Nah, dia bakal sebagai header. Nah, nanti kita mau stylingnya, misalkan stylingnya di inline ya. Jadi kita buat satu atribut namanya style. Nah, misalkan kita mau ubah HTML dan CSS-nya. Misalkan kita mau ubah fontnya lebih kecil atau lebih besar. Bukan di header. Yang pakai header deh, kita pakai TXT aja. Kita juga termasuk ini ya, semantik. Ini HTML CSS. Oke, kalau mau inline, jadi tinggal tambahin style di sini, lalu ubah warnanya ya. Misalkan kayak warna misalkan warna biru. Nah, nanti ini bakal berubah warnanya jadi warna biru. Atau enggak kita ubah fontnya lebih besar.
misalkan 30 pixel. Nah, ini jadi gede ya teksnya gitu. Jadi itu cara menulis CSS ya di secara inline. Sekarang secara internal, misalkan ada tag yang dua. Fungsi ya internal CSS. Nah, tadi internal nulisnya di dalam head itu di sini. Bisa di sini, bisa di sini juga, ataupun bisa di sini juga di dalam head ya. Di sini juga, mungkin di dalam headnya. Style, misalkan kita mau tadi kan kita coba ini ya, selektor ya. Selektor pertama kita pakai ini deh, defaultnya. Misalkan margin. Ini kan marginnya kan ada margin. Tuh, ada margin. Tadi marginnya berapa? Tuh ya, yang di sebelah kanan tuh yang ada ini. Ini 30 atas bawah 30. Set default marginnya mau berapa? 0 aja. Sini udah nggak ada margin. Udah nggak ada margin. Marginnya ada di mana? Itu untuk inline internal CSS. Kita juga bisa panggil ya. Selektor yang kedua yaitu elemen by elemen. Ini hadiahnya kita mau ubah jadi apa? Misalkan diubah angkanya lebih kecil, bisa jadi 10 pixel ya. Kecilan dia jadinya. Tambah kita pindahin ke tengah ya. Ini ada bawah tengah. Ya, jadi seperti itu untuk penulisan style CSS di internal. Nah, sekarang penulisan CSS di luar eksternal. Nah, kita namanya style.css. Ini bebas ya namanya, mau style mau kode CSS itu bebas, yang penting ingat style CSS. Kita kasih upload external CSS. External CSS berarti tadi kan kita udah pakai selektor yang universal dan yang by elemen. Sekarang kita bakal pakai yang by class. Classnya misalkan judul. Nah, nanti di sini dipanggilnya pakai titik judul. Nah, itu misalkan H2-nya mau diubah, satunya mau diubah jadi misalkan colornya, warnanya kita ubah jadi warna coklat. Nah, dia pakai berubah jadi warna coklat. Ini suara saya kedengaran kan? Bang, aman.
beneran ya harusnya. Oke, maka lalu properti lain misalkan dikantis oleh Olga, tapi kita kasih border kali ya, 3 pixel sekali warnanya. Jadi begitu untuk penulisan kode CSS secara eksternal. Saya pertama bikin dulu kalau CSS-nya namanya apa, lalu di relasi ke sini. Nanti misalkan ini satu kelasnya bakal ditaruh di sini, jadi target ya, mau diubah apanya. Ini kan dia displaynya masih inline block ya. Kita bakal ubah displaynya menjadi flex saja deh. Nah, jadi display inline block ini untuk apa? Jadi defaultnya itu display itu defaultnya adalah blok. Jadi ya udah, mau ini teksnya cuma sedikit sini, ini kalau misalkan nambah teks lagi bakal di bawah gitu. Ini kita coba ya, display masih blok, terus kita tambahin P, terus di bawah tuh teksnya bakal di bawah. Jadi kalau ininya di display dulu baru ini aja. Ini lupa ya. Intinya penulisan CSS di luar itu begitu. Jadi buat style, terus ininya relasi, lalu targetnya apa, gimana gitu, tentuin targetnya gitu. Nah sekarang kita bikin ini deh, untuk tampilannya card profile kayak gini, tapi nggak usah pakai gambar deh, masih pakai gambar dulu. Kita bikin card profile, namanya itu dalam div card ada yang namanya, kita tambahin div lagi namanya card. Nah dalam sini kita tambahin misalkan satu duduk ekspor tentang proses, di bawahnya ada P, buat proses UST. Lalu di bawahnya ada button. Kita bakal nyangkat ke
ini ya. Oke, ini tanpa ya begini. Saya bakal style ini pakai di luar tekanannya, terus misalnya ini kita harus dulu sama tadi di voting dulu ya harganya. Terus oke udah, lalu selanjutnya kita bakal panggil subscribe-nya ini. Ini bakal di misalkan display text dari apa ya, terus center kita bakal coba ke tengahin si div ini ya. Nah, pada benar belum sekarang. Nah, ini udah di flex ya. Lalu kita bakal align item center. Harusnya ada, nah, ada ungu tuh di tengah-tengahnya. Nanti kita bakal arahin ke situ si div. Itu di konten center, ya udah tengah. Terus kita bakal ke tengahin sini. Kita bakal pakai margin aja. Benar, ada gue pas itu. Masa pakai margin nih, pakai height aja. Terus ini. Nah, di tengah ya. Di tengah, di situ. Bisa di set juga backgroundnya. Saya mau apa? Backgroundnya itu si ini. Jadi set backgroundnya. Lalu nanti di sini bakal ada border ya. Sini. Kita panggil si div yang kedua. Profile. Nah, ini saya mau teksnya ke tengah. Ini kan masih rata kiri. Terus semuanya center. Nah, udah ke tengah semuanya. Lalu ini kita border dulu biar ada tandanya. Bisa selalu warnanya yang korelasi hitam. Nah, ini ya. Ini udah ada bordernya, berarti kita perlu menggeser ini ke lebih dalam ya, di content padding. Paddingnya 20 pixel, 20 pixel cukup ya. Oke, dan ya udah melebar ini ya. Terus kita tambahin radius. Modelnya misalkan 10 pixel.
selalu ini apa aja. Nah, kalau udah di set bordernya ini udah kebentuk ya kartu. Lalu kita bakal set background colornya dari di tapi baiknya ya. Nah ini kan warnanya mati ya, namanya kita set kan warna teksnya jadi warna putih. Nah ini bordernya kita hapus aja ya. Oke, habis color kita set udah cukup sindikat ini. Bahkan kalau kita klik dulu kalau kamera dia ada maka sama tapi ID ini untuk tahun kedua kayaknya kalau kecil jadinya iya lupa di ini dari panggil. Nah lalu tambahin kursor. Oke ini udah ini ya. Selanjutnya kita keluarin caranya itu kita kasih 4 isunya misalkan 20 bisa kurang ya. Terus ini gambarnya kita buat neon biar nggak ada border. Terus gambarnya bagus 10 pixel. Nah itu lalu si ini udah kita kasih warna ya, background color warnanya misalkan warnanya itu lepas lalu ini ya ini bakal kita bawain kalau mepet dengan si A2 nih kita bakal bawain caranya kita panggil ini ya div pairnya lalu kita panggil A2 nya. Oke ini kita ke bawah. Nah sini 10 pixel.
artinya pixel semua berarti margin tetap ada nih. Terus sensor overlay sensor dari 12 pixel. Terus yang kedua 10 warna ini terbuat dari sama-sama ya. Ini lagi sama-sama. Nah, udah gini, lalu selanjutnya kita kasih yang namanya cover ya. Ini satu tekan posisi di bawah di posisi aja. Kita kasih covernya colornya warna tapi yang lebih gelap. Oke ya, mungkin kartunya sederhana aja begini gitu. Nah, coba kita tambahin satu kart lagi ya. Ini kata posisi terus ke bakal dari apa? Ke samping ya, karena apa? Karena dari batas ini displaynya nggak bagus. Nah, ini bakal ke bawah. Terus ini bakal ke samping. Nah, ini kan masih aktif. Kita tinggal tambahin di kart profilnya margin. Ini nah, jadinya udah bisa yang kayak bagus. Oke, oke itu aja sih prakteknya. Ada yang bertanya enggak? Atau mungkin tadi cepatan gitu saya informasinya. Kalau ada yang ditanyain di ini aja ya, raise hand terus on mic gitu. Terus akan ditanyain atau enggak terus di kolom komentar. Ini kayak ini nih, saya belum apa. Dari Kak Rizky, kalau misalnya fasilitasnya ada nilai, ada yang bagus gak akan harus dari lain aja. Nah, oke, sebenarnya lebih bagus itu satu metode aja ya. Misalkan kalau mainan dan semua, coba kalau main internal semua, oke ya, internal semua. Jadi biar kodenya lebih bersih gitu. Tapi emang ada kondisi di mana kayak misalkan kita udah nulis X sama TSS nih,
tapi ternyata kodenya itu udah banyak gitu. Dari minus kayak misalkan udah 1000 baris gitu. Jadi kita cuma ngambil satu aja nih, misalkan satu properti, misalkan kita mau mengubah warnanya gitu. Kan banyak tuh ya, ada banyak kode 1000 baris. Terus kan kita bakal susah gitu kan nyari targetnya, terus nyari propertinya apa yang mau diganti, kan bakal susah kan. Ya emang cara paling mudah ya kita cari di teknik yang kita cari nih, misalkan tombol itu kan tombol itu misalkan nama tombolnya apa, misalkan tadi ya kayak ini klik aja gitu, misalkan klik aja nama tombolnya, terus kita data dari sini, terus Ctrl F, cari klik aja ngikik ya, ya kayaknya gitu kan, langsung ketemu kan ya, jadi langsung ubah di sini juga nggak apa-apa. Tapi dengan catatan ya apa ya, emang kodenya kurang rapi, tapi ada beberapa kesempatan kata kondisi ketika terpaksa pakai inline ya, entah karena deadline ataupun kode cache terlalu banyak jadi susah nyarinya gitu, kayak gitu sih. Tapi lebih bagus dibeda-bedain, bukan bedain satu metode aja gitu, soalnya karena semuanya juga ke situ sih. Dari Kang Rocky, bukan ya. Oke, Kang Rizky nanya lagi nih, kenapa penggunaan selantik lebih digunakan di bawah selantik? Apakah tidak kesemuanya dikdik atau apa dibuat lebih baik sesuai aturannya? Oke, selantik sih kalau lebih digunakan sebenarnya enggak sih, seimbang penggunaan selantik dan tangan selantik seimbang digunakan, tapi ya memang ada mungkin itu yang baru belajar atau apa lebih banyak yang semantiknya dibanding semantik, mungkin ya karena pengetahuannya masih terus udah keenakan pakai div gitu ya, karena div itu kan sebenarnya bisa membuat harga dan lain-lain gitu. Bahkan ya kita bikin web tanpa struktur ini pun kita pakai div bisa gitu, kayaknya dulu punya div punya kosa dan sebagainya, dia emang div itu udah bagus banget sih. Jadi ya kenapa udah banyak yang pakai div karena ya udah biasa gitu. Tapi ya kalau lebih baik sesuai sama aturannya, karena ini misalkan nanti kalian ya kerja di kantor itu katanya tim, nah itu kalian harus membuat kode kalian itu lebih apa ya, misalkan ada yang baru join ini, nah kalian harus pastiin kalau orang yang baru join itu dia langsung paham gitu, langsung cepat paham dengan kode yang kalian buat. Jadi ya karena kayak peraturan menulis variabel gitu, menulis variabel harus sesuai dengan maknanya kan, nah itu juga dengan tagnya gitu, tagnya kan udah disediain tag yang sesuai dengan maknanya, ya udah pakai aja gitu. Kalau urusan buat styling kan tinggal dikasih kelas gitu, nanti misalkan tag header tinggal dikasih kelas atau kasih ID buat di style gitu, nggak selalu harus div sih. Ini lagi yang mau nanya, atau udah pada ngerti nih? Udah ngerti, saya klik jalan semua semuanya selesai ya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kali
saya beneran ya masih challenge saya, tapi ya nggak 5 menit juga gitu. Nah ini ya, kalian buat challenge saya itu buat tampilan sederhana kayak gini nih, card ya, intinya kalian buat tampilan card gitu. Lalu bahkan kayak DSS yang sederhana, nggak boleh, jangan pakai framework kayak Bootstrap atau Contailing, jangan ya. Misalkan ngetik dulu, mau isi kontennya terserah kalian gitu. Misalkan mau ditambahin icon sosial media, terus gambarnya diganti jadi icon ataupun nggak perlu gambar, misalkan. Penting tema CSS buat card kayak gini gitu. Karena gampang lah pasti. Tadi kan udah didemoin tuh gimana cara bikin card yang simple kayak gini gitu. Mirip-mirip kok kayak gini. Um, Mirip-mirip lah, tinggal tambahin gambar di atasnya atau nggak di bawah si Explore atau tambahin gambar sama kalian. Udah simple kok itu mah. Terus kayak oke, buat colornya ada yang mau ditanyain nggak? Misalnya buat tadi pakai apa kan? User server atau sensitif? Pakai user server dong, kan ini pakai bukan PHP, pakai user server tadi. Sebenarnya bisa ya pakai sensitif ya, tapi ribet ini pakai server atau enggak manual gitu. Ya, gimana nih buat Kang Rocky, gimana nih? Nggak ada yang nanya nih Kang, udah Kang ngerti semua kayaknya. Iya nih Kang, kayaknya udah pada ngerti nih. Teman-teman kalau ada yang masih bingung, ayo sok silakan ditanya nih, mumpung ada ahli ini. Ditunggu sampai jam 10 lewat 35 ya. Ditunggu kalau ada yang mau nanya di sini, tanyakan.
Ada pertanyaan nih Kang dari Fitria De Khairunisa. Izin tanya Kang, kalau kita mau belajar materi secara spesifik lagi, kira-kira lebih efektifan belajar atau tidak sendiri atau ikut kegiatan bootcamp gitu Kang? Ada saran nggak ya Kang, harus belajar dari mana juga? Terima kasih banyak. Mungkin bisa dijawab oleh Kang Arif. Gimana tadi pertanyaannya? Coba dia agak Oke, izin nanya Kang, dari Fitria De Khairunisa. Kalau kita mau belajar materi ini secara spesifik lagi, kira-kira lebih efektifan belajar otodidak atau ikut kegiatan bootcamp gitu Kang? Ada sarannya nggak Kang Arif? Harus belajar dari mana? Oke, kalau saran dari saya dulu ini bagus ya, bisa otodidak bisa, bootcamp bisa, tapi kalau mau minim budget gitu ya kan otodidak aja. Banyak kok channel yang udah membahas HTML, CSS, JavaScript gitu, yang udah spesifik juga udah ada, kayak PPU, terus channelnya kata lagi cuma luar di Popcorn. Ada banyak kok yang otodidak, jadi kalau otodidak nggak pernah ke offline, nah itu sih. Dan paling study group itu juga, study group saya cuma ikut ngumpulin proyeknya doang dulu, cuma satu, nggak ikut semuanya. Jadi ya karena ini budget ya udah tidak aja. Tapi kalau misalkan ada budgetnya, ikut bootcamp juga masalah gitu, karena ikut bootcamp sudah nambah relasi juga kan, kalian sama mentornya nambah relasi. Terus juga kalian kalau kebingungan bisa bertanya sama mentor yang tepat gitu. Kalau misalnya tidak kan, kalian kalau ada error atau ada misalkan nggak sesuai sama tutorial gitu, terus sih kamu bakal ini kan bakal susah sendiri gitu, bakal mencarikan di internet ini gimana caranya masalahnya, tapi nggak nemu sumber yang relevan gitu. Apa kamu ikut dan kalian nambah relasi juga, dapat mentor. Kalau misalkan ada salah-salah bisa ditanyain ke mentornya. Itu sih kelebihan dari bootcamp dari kreativitas. Tapi ya itu balik ke diri sendiri aja. Kalau misalkan punya budgetnya dan mampu, ya udah ikutan bootcamp. Dan walaupun ada bootcamp gratis, ikutnya nggak masalah juga gitu, nggak ada yang salah sih. Jadi ikut bootcamp ataupun tidak. Tapi kalau ada bootcamp yang janjiin 100% kerja gitu, ya lebih baik apa ya, karena perusahaan-perusahaan sekarang tuh nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu dari program oke lah masih bisa belajar di perusahaan, tapi kalau sekarang itu beda, apalagi udah zaman AI. Pasti perusahaan maunya programmer yang udah kompeten gitu, yang udah harus sat yang udah harus langsung terjun ke project. Jadi ya kalau diiming-imingi sama harus pesan kerja, dan tergiur lah gitu, jangan sampai kalau benar sih ya bagus sih kalau bilang, tapi kalau enggak ditanya. Dan buat bagusan mana, tidak atau bootcamp, lebih bagus bootcamp sebenarnya ya. Tapi ya kalau nggak ada budgetnya atau belum ada, ya udah harus tidak apa juga, nggak ada salahnya juga. Terus selain otodidak, mungkin ada juga teman kalian yang jago, saya tanyain begitu. Saya juga nggak pernah ikut bootcamp, jadi nggak tahu sih biasanya kayak gimana, belum pernah ngerasain. Paling itu pun waktu kemarin ya, dari info yang dari TIK itu kan cuma 2 hari doang, 2 hari doang gitu kan, nggak kerasa gitu ya. Oke, terima kasih juga dengan jawab ya dari kerjaan dari
nanti buat PowerPoint-nya mau dikirim lagi kan Rocky ke grup atau biarin aja. Boleh nanti kalau mau dikirim aja Pak. Boleh. Teman-teman jangan lupa isi presensi ya, ada di kolom chat. Ya mungkin segitu aja sih. Kalau kalau ada yang nanya lagi ya mungkin cukupkan aja sama Rocky waktunya. Ya oke. Sebelumnya nggak terasa ya teman-teman udah ada di penghujung acara. Sebelum itu terima kasih kepada Kang Alif. Terima kasih juga buat teman-teman member yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan berguna buat kedepannya. Oh ya teman-teman jangan lupa ya isi absensi yang udah dikirim di kolom chat ya. Selanjutnya kita ada sesi dokumentasi bersama. Ayo teman-teman yang belum on cam dulu ya. Kita melakukan sesi dokumentasi bersama. Infokan ngopi. Ini Depok ya. Iya di Depok. Pengen ikut kemarin kenapa kesini tuh ada seleksi juga. Nah itu ya udah nggak apa-apa lah tahun depan lu yang pengurus ya. Jalur orang dalam awak Pak saya kan Chandra gimana nih dokumentasinya? Bang Chandra Chandra, Bang Rangga, Bang Bintang. Dokumentasinya saya ke PDD ya. ayo Rolis. Rafa sehat Rafa.